Baik, sebelum dimulai suara saya terdengar ya, Bapak Ibu semuanya? Terdengar ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dan menunggu teman-teman juga yang mungkin belum pada hadir, eh, kita akan mulai ya, Bapak Ibu semuanya sudah menuju ke 100, hampir 100 peserta ya. Dan pada, oh Pak Andriawan, terima kasih Pak. Kita mulai aja ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Suaranya nggak dengar Pak. Nggak dengar ya Pak. Jadi ini Pak Yogi Spri hadir dari Saya Surabaya dengar ya. Mas Adit. Oke, dengar ya. Mungkin izin Pak Yogi ya tadi ya. Pak Yogi mungkin ada kendala di eh, soundnya atau di speakernya. Izin saya lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Eh, Pada pagi hari ini kami dari Text Flash terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah tidak dengar suaranya ya Pak. Oh tidak dengar juga ya Aman sih di suaranya. tempatku. Tes Bapak Ibu, terdengar Bapak Ibu? A- Terdengar ya? Aman, 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 aman. Oke, aman ya. Izin Bapak Ibu semuanya, mungkin ada satu dan lain hal, inilah kendala, salah satunya kendala dari webinar ya Pak ya. Ya, memang ada kendala jaringan, device dan lain sebagainya. Tapi semoga tidak menyurutkan niat kita untuk sama-sama saling berbagi, saling sharing dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan secara langsung ya diskusi dari Text Flash dari kami, dari Pak Yazid maupun dari saya. Dan sudah lebih dari 100 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang mungkin sedang menikmati cuti gitu ya, cuti eh, apa namanya tanggal merah ataupun ada yang juga masuk juga ke kantor juga ataupun sedang menikmati liburannya gitu ya karena hari kejepit gitu ya. Oh, saya masuk, Pak. Oke, Pak. Semangat, semangat. Terima kasih juga sambil mendengarkan webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi pada pagi hari ini sampai menuju kurang lebih 1 jam atau 2 jam ke depan saya akan memandu jalannya webinar hari ini dan juga ada Pak Yazid yang nantinya akan sharing bersama dan mohon maaf kepada teman-teman yang di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur ya Pak Yazid ya. Karena sebelum-sebelumnya sempat apa namanya di sounding juga karena mereka ada sholat Jumat gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa dengerin juga recordnya juga di YouTube Tech Flash gitu ya. Dan sebelum kita mendengarkan atau sharing webinar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita mendapatkan kemudahan, keberkahan dan juga apa namanya ilmu yang kita sharingkan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik. Izin Pak Yazid, mungkin ada berikutnya ada sambutan ya, sekaligus pengantar ataupun lanjut ke materi ya Pak Yazid ya. Ya, silakan aja Mas Adit. Kita Baik, langsung saja. Jadi, masuk ke materi ya. Bapak Ibu, Baik, terima kasih monggo Pak Yazid. berkenan join di webinar kami. Slide-nya aja Mas Adit ditampilkan, silakan. Oke, hari ini adalah sesi pertama kita setelah bulan puasa ya. Terakhir kita webinar di bulan puasa dengan charity Mas Adit ya. Kita Betul Pak kita Yazid. dari Tech Flash insya Allah selalu konsisten menyelenggarakan webinar tiap hari Jumat dan
kita izin kita gratiskan menghadapi itu Mas Adit, menghadapi slide-nya. Oh Ya, iya, sorry eh, sorry. cuman memang kadang untuk beberapa pertemuan kadang kita memang sengaja berbayar, tetapi insya Allah kita dedicate semuanya full ke panti asuhan binaan kami gitu. Seperti bulan puasa kemarin kita ada berbayar, tapi kita semuanya dari Bapak Ibu pembayaran untuk panti asuhan binaan kami. Tujuannya buat apa ya? Selain berbagi ilmu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa berbagi dengan pahala sedekah gitu. Insya Allah, amin. Oke, hari ini eh, adalah strategi menghadapi pemeriksaan pajak Bapak Ibu setelah bulan Maret dan April kita banyak berkecimpung dengan SPT ya, SPT masa, SPT tahunan terutama OP dan badan dan mungkin ada beberapa teman-teman yang masih pakai SPTY sehingga nanti mungkin Mei atau Juni ini harus melakukan pembetulan. Tetapi sekedar informasi saja bahwa sekarang KPP benar-benar masif Bapak Ibu ya. Ada beberapa wajib pajak yang kami pegang itu sudah mulai disuratin terkait kelengkapan dokumen ya, terkait kelengkapan dokumen seperti TP-Doc itu ya, seperti TP-Doc itu mereka betul-betul AR langsung minta. Tidak peduli apakah LB atau KB, TP-Doc langsung minta mereka. Begitu dilihat di lampiran 3A-nya ada, langsung diminta karena memang ketentuan harus tersedia 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ada beberapa itu sehingga jujur saya sama Mas Adit ngegas habis-habisan untuk eh sekarang harus selesai Mas Adit ya. Oh izin saya kasih nama dulu, masih nama anak saya ya di tampilan. Tadi Terus saya kedua, nyari nama eh, Bapak nggak ada. iya itu nama nama anak saya, mohon izin kemarin dipakai laptop bersama. Terus kedua, terkait SPTLB Bapak Ibu ya. Yang akan kita banyak diskusikan hari ini SPTLB yang tidak pembayaran pendahuluan ya, itu kan otomatis langsung diperiksa karena itu masuk kategori pemeriksaan rutin ya, permintaan wajib pajak karena DJP harus memberikan ketetapan maksimal adalah secara aturan undang-undang 1 tahun setelah permohonan masuk ya gitu. Oke, terus kita masih punya waktu nih Bapak Ibu. Sebetulnya yang namanya strategi itu tentunya sebelum sebelum Anda submit SPT harusnya udah mulai strategi, tetapi tidak ada masalah. Saya akan membagikan beberapa tips-tips based on pengalaman saya setelah 5 tahun jadi konsultan ataupun 21 tahun sebagai pemeriksa pajak. Jadi sekedar informasi, mohon lanjut Mas Adit slide-nya. Saya background-nya adalah pemeriksa pajak Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sharing hari ini itu lebih banyak apa yang saya alamin pada saat saya sebagai pemeriksa sehingga apa yang terjadi pada waktu diperiksa kok nggak ada kok susah sekali komunikasi, susah sekali submit data itu ya harapannya pada waktu Bapak Ibu submit SPT harusnya udah siap. Memang kenyataannya begitu. Setelah saya di luar pun setelah 5 tahun sebagai konsultan, entah untuk berperkara di pemeriksaan, keberatan banding, SP2DK, bahkan sampai pengadilan pajak dan MA ya Mas Adit ya. Kita ada beberapa peninjauan kembali. Memang kita harus sudah mulai paham strategi-strateginya Bapak Ibu dari awal ya. Dan memang kendala kita memang terkait dokumentasi sama pencatatan pembukuan kita. Oke, ini background saya. Kemudian backgroundnya Mas Adit, silahkan Mas Adit. Berikutnya adalah Mas Adit. Saya langsung jadi MC sekalian ya Mas Adit. Mas Adit, kalau Mas Adit, totali sejak 2016 ya Mas Adit ya. Sejak 2016, jadi udah hampir 7 tahun. Ini tahun ketujuh beliau sebagai konsultan pajak. Kalau Mas Adit lebih banyak eh, bergerak di bidang konsultan pajak dan litigasi dan memang bisa juga terkait pelaporan SPT pun nggak bisa dan Mas Adit adalah mendapatkan sertifikat APCTP. Beliau mempunyai sertifikat untuk Advanced Professional Certification in Transfer Pricing ya dari IBF di Netherlands. Di cukup mumpuni lah untuk nanti 2 minggu lagi insya Allah kita webinar terkait transfer pricing Mas Adit ya gitu.
Oke, Iya, Pak. berikutnya masuk ke materi Mas Adit. Oke, waktunya terbatas karena kita ada beberapa teman kita yang nanti Indonesia Tengah dan Timur. Ya inilah yang masalah terjadi Bapak Ibu karena dengan konsep self assessment ya, self assessment beda dengan official ya. Eh Self assessment itu BB akan menghitung, memperhitungkan dan setor lapor PPh-nya sendiri kan, pajak-pajaknya sendiri. Kalau kita lihat dari gambar di depan ada beberapa yang tidak bisa kita akalin. Istilahnya akalin tuh itu sudah permanen ya, seperti tarif pajak. Tarif itu udah jelas, Bapak Ibu ya. Sehingga sebelum dikenain tarif, otomatis Bapak Ibu akan membentuk suatu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu dibikin dari apa sih? Itu yang Bapak Ibu tentunya akan beda konsep dengan kantor pajak. Kantor pajak tentunya penghasilan kena pajak pengennya segede-gedenya ya. Sementara Bapak Ibu sekecil-kecilnya gitu. Sehingga kalau dikenain tarif yang tidak berubah-ubah, default itu tentunya pajak terutangnya hasilnya gede menurut KPP, hasilnya kecil menurut kita. Beberapa wajib pajak memang konsep tax planning seperti di layar itu bagaimana mereka menggeser objek ke bagi dua objek yang kena pajak sama tidak kena pajak ya Bapak Ibu ya. Yang tidak kena pajak itu contohnya non objek ataupun di final itu akan dimaksimalkan tentunya ya. Ini banyak terjadi seperti industri kontraktor konstruksi ya. Konstruksi itu kan rata-rata penghasilannya final, walaupun mungkin ada beberapa penghasilannya non final gitu. Misalnya ternyata mereka juga jual beli spare part alat-alat misalnya atau bahan-bahan material gitu. Tentunya itu non final. Lah, tentunya itulah akan ada kemungkinan pergeser-geseran. Bener nggak dia beli barang untuk dipakai dia sendiri atau dijual lagi? Kemudian beberapa wajib pajak tentunya akan membesarkan biaya yang deductible dan membesarkan yang deductible dan mengecilkan yang non deductible. Itu udah biasa ya, itu udah sangat biasa. Dan beberapa wajib pajak akan menggeser beberapa penghasilan kena pajak atau objek pajak itu ke negara yang pajaknya tarifnya lebih rendah. Itu yang akan kita bahas 2 minggu lagi terkait transfer pricing ya, gitu. Eh, Perbedaan pandangan dari KPP dan wajib pajak inilah yang akan jadi dispute ya. Jadi makanya beberapa bulan terakhir ini bulan Februari, Maret, April beberapa wajib pajak, Pak, bagaimana kalau saya ada kredit pajak tapi saya tidak kreditkan, boleh nggak? Tidak ada larangan, boleh-boleh aja gitu aja. Cuman masalahnya nanti siap nggak kalau ditanya, kan pasti ditanya, pasti akan jadi data pemicu SP2DK itu. Kenapa dari kredit pajak tapi nggak dikreditkan? Oh, saya biayakan. Itu kan tentunya akan ditanya juga sama KPP. Dan kalau sudah ditanya, yang namanya kesandung itu pasti batu kecil, Pak, bukan batu gede. Ya, dan kerician jadi gerojokan lah kalau orang Jawa bilang mulainya dari kecil-kecil akhirnya menjadi besar. Oke. Next, Mas Adit silahkan. Ini adalah kerangka berpikir prinsip dasar pemajakan di mana ada rule basis, asas realisasi, historical cost, matching cost against revenue, sama asas preferensi. Beberapa dari kita rata-rata backgroundnya adalah accounting, selalu menganggap prinsip pajak hanya dikaitkan matching cost against revenue saja. Karena teman-teman accounting hanya tahunya matching cost against revenue, ada biaya, ada penghasilan, ada biaya, that's it gitu. Masalahnya di pajak dianut beberapa asas ya, gitu. Nah, asas-asas itulah yang Bapak Ibu perlu pelajarin sehingga nanti pada waktu diskusi sama KPP kita punya kerangka berpikir yang sama, konstruksi hukum yang sama sehingga dispute-nya kita bisa mitigasi ya. Mitigasi resiko atas temuan itu sudah masuk dalam suatu kemenangan Bapak Ibu ya. Kita memitigasi resiko, kita mencari apa yang bakal terjadi ya kita siapkan biar nggak eh, apa namanya dispute ya. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca itu sesuai pasal-pasalnya. Lihat aja pasal-pasalnya kenapa sih ini disebut historical cost, kenapa ini disebut cost against revenue. Di situ ada pasal-pasalnya. Oke, next Mas Adit.
Ini adalah aturan terakhir turunan dari undang-undang, di mana kalau kita konstruksi hukum kita eh, hierarkinya adalah setelah undang-undang dasar, undang-undang, nanti baru PP petunjuknya, yaitu ya Bapak itu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terakhir kita adalah nomor 50. Di sini ada ketentuan umum, ada self assessment bagaimana wajib pajak mendaftar, dasar pengembalian dan dasar pembukuan. Jadi self assessment itu masuk dalam pembukuan. Jadi kalau Bapak suatu ketika diperiksa, pembukuan Bapak Ibu berantakan, itu berarti prinsip self assessment Bapak cacat, ya. Karena Anda sendiri yang membukukan. Kemudian data informasi inilah yang dimiliki oleh DCP. Bagaimana Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa data adalah new gold mining ya, emas baru, tambang emas baru data. Ya, sebentar lagi kita tahu Cortex kan, big data nanti itu dimiliki oleh DCP. Dari self assessment kan kalau sudah di crosskan dengan big datanya yang akan dimiliki oleh DCP dengan Cortex, itu nanti akan dievaluasi. Bisa jadi nanti naik ke administrasi pemeriksaan ataupun penetapan. Jadi Bapak Ibu, berikutnya adalah pengawasan dan penegakan hukum. Ya, setelah kita self assessment akan diadu sama data, data itu tentunya kita akan ditanya Bapak Ibu ya. Ditanya kenapa, 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 sehingga kalau memang ada masalah akan naik pemeriksaan, bahkan mungkin bukti permulaan terkait pidana. Kalau kita dispute, kita masih bisa keberatan, bahkan sampai banding, gugatan maupun peninjauan kembali. Kalau kita masih merasa, oh kantor pabrik benar, Anda pun masih bisa minta pengurangan atau penghapusan dan pembatalan sanksi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dispute-nya terkait transfer pricing international tax mungkin biasanya melalui prosedur persetujuan bersama. Tuh. Kemudian ikatan apa sih yang terjadi antara administrasi dan upaya hukum? Yaitu adanya penagihan, Bapak Ibu. Penagihan ini adalah yang mengikat antara administrasi dari DJP dan upaya hukum. Makanya dulu saya ingat sekali pada waktu saya jadi pemeriksa, sebelum saya diklat pemeriksaan, kita harus lulus diklat penagihan pajak, Bapak Ibu. Dengan pertimbangan bahwa kalau kamu nanti netapin, ini tukang tagihnya itu harus firm. Kalau kamu netapin sembarangan, tukang tagihnya akan berantakan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada eh, rekan kami pada waktu saya masih di dalam itu DJP dulu tewas meninggal ditusuk oleh wajib pajak di Medan ya. Itu karena tindakan penagihan. Ya, tindakan penagihan beliau cuma nagih saja Bapak Ibu. Tidak ada yang salah gitu pasti karena melalui penagihan aktif maupun pasif. Tetapi mungkin wajib pajak ditagih nggak punya uang atau pada waktu penetapan SKP itu tidak dalam kapasitas beliau memahami. Yang jadi lampiasan tentunya tukang tagihnya kan. Itu. Makanya KPP itu menurut saya harus kembali ke filosofi dasar bahwa teman-teman pemeriksa itu harus kembalikan lagi untuk memahami tentang aspek penagihan pajak ya, sehingga mereka tidak menetapkan dengan sembarangan. Ya, ultimum remedium memang penerimaan, tetapi akan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga penagihan bisa jalan. Karena kalau diklat penagihan itu, Bapak Ibu, itu teman-teman pemeriksa itu nanti harus bisa suplai data barang yang akan disita lelang, misalnya. Nah, kalau teman pemeriksa tidak memahami tentang barang yang disita lelang, penetapannya gede, sita lelangnya apa? Gitu. Nah, itu tentunya itu yang harus dipelajari lebih lanjut oleh dan ditingkatkan. Kalau saya selalu sampaikan, kenapa sekarang diklat jurusita kurang untuk tim pemeriksa gitu loh. Walaupun pemeriksa sudah tahu, tapi di merefresh itu penting, Bapak Ibu ya. Kita perlu merefresh ya, merefresh lagi. Sehingga kalau dibilang KPP semena-mena, biar mudah-mudahan nggak semena-mena lagi. Karena sebetulnya kalau penetapan pajak semena-mena itu mohon izin, itu sebetulnya semena-mena ke temannya sendiri, jurusitanya. Ya, sebelum semena-mena ke BP, semena-mena ke temannya sendiri yang jurusita.
Nanti ada aspek pidana terkait penyidikan dan bukti permulaan. Oke, lanjut Mas Adit silakan. Nanti pas teknis baru Mas Adit aja. Lah, oke, ini penegakan hukum tadi udah saya sampaikan. Mas Adit lanjut silakan. Nah, ini pemeriksaan secara umum ada dua sebetulnya tujuan pemeriksaan Bapak Ibu adalah menguji kepatuhan dan tujuan lain ya. Menguji kepatuhan dan tujuan lain. Cuman ada dua, menguji kepatuhan. Wajib pajak lapor, diuji patuhnya. Ya jangan marah kalau diperiksa. Orang Anda sendiri menyampaikan SPT tenang benar lengkap dan jelas kan, Bapak Ibu tanda tangan dan siap ada masalah kok diperiksa marah. Ya harusnya jangan marah. Wajar dong, gitu. Apalagi yang konteks seperti hari ini terkait restitusi, terkait SPTLB. Jadi jangan kaget kalau ditanya-tanya semuanya tentang lebih bayarnya, karena lebih bayar akan diminta, gitu. Lebih bayar kan nanti diminta. Tentunya kalau akan diminta seperti Bapak ke bank bawa cek, tentunya akan diverifikasi ceknya benar apa enggak, yang datang benar apa enggak, KTP-nya benar apa enggak, kalau ada surat kuasa benar apa enggak. Dari pihak bank aja Anda minta uang Anda sendiri ya, cek itu kan mencairkan uang kita sendiri tuh. Anda diverifikasi begitu aja Anda nggak marah. Terus kenapa sama negara Anda marah gitu loh. Heran itu kadang saya jujur pada waktu saya jadi pemeriksa. Saya sampaikan, ya saya kan perlu memverifikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu kan minta uang atas kredit pajak Bapak Ibu. Kredit pajak rata-rata atas biaya-biaya. Atas biaya-biaya atau penghasilan yang telah dipotong pihak lain, pungut pihak lain. Dan tentunya penghasilannya saya akan tanya, penghasilan yang dipotong pungut pihak lain itu sudah dilaporkan apa enggak sama kantor pajak? Kan gitu dong. Kalau pajak masukan yang telah dikreditkan, benar nggak ada penjualannya? Jangan-jangan Anda cuma beli barang dikreditkan, tapi barangnya nggak tahu kemana. Oh, belum laku, Pak. Oke, lihat inventorinya. Kan gitu. Jadi, mindset berpikir wajib pajak itu juga sama-sama harusnya mendudukkan porsi masing-masing. Ya, jadi jangan mentang-mentang Anda uang Anda sendiri, ke bank Anda tabungan, tarik tunai, begitu ATM salah, PIN salah, Anda aja disuruh ke bank untuk antri mau. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi ke KPP disuruh antri, ngapain antri gitu kan. Anda kan ngelayani. Ya sama, bank ngelayanin gitu kan. Gitu. Ya sama sih. Itu makanya dudukkanlah porsi masing-masing. Kalau saya selalu bilang respect each other gitu loh. Beberapa pemeriksaan keberatan maupun banding yang kami dampingi insya Allah menghasilkan yang positif karena kami respect each other dan kami mencoba mendudukkan porsi masing-masing. Kami sebagai konsultan pajak, kuasa hukum itu bukan wajib pajak punya sebetulnya walaupun dibajar kita adalah bridging ya, jembatan penghubung yang menghubungkan KPP dengan wajib pajak. Harapannya kan gitu Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang dibayar wajib pajak, kita malah membelain wajib pajak apa adanya. Karena kita bukan lawyer. Konsultan beda dengan lawyer. Konsultan pajak beda dengan lawyer. Gitu. Lawyer pun tentunya akan mencoba menolong wajib orang yang itu dengan pasal yang paling ringan. Gitu aja. Pasal yang paling ringan. Kalau salah ya salah, cuman pasal yang paling ringan. Gitu ya. Oke, next Mas Adit silahkan. Ini tentang bahkan DJP dapat membatalkan jika SKP diterbitkan berdasar pemeriksaan yang tidak dilakukan tanpa prosedur. Semalam baru ada salah satu member dari grup itu Mas Adit nanya mereka QE dan QE menang sehingga nol. Habis itu QE dibalikin ke KPP, tapi kepala kantornya tidak mau patuh. Harusnya apapun yang terkait QE kan harusnya patuh tuh, diikutin. Tetapi kepala kantornya nggak mau tanda tangan. Sama dia langsung mau diajukan pidana kantornya. Saya bilang kenapa harus lari ke pidana? Bawa saja PMK 17. Di PMK 17 tuh jelas kok kata-katanya bahwa apapun hasil QE harus dipatuhi kedua belah pihak, kalaupun nggak setuju kan, gitu. Nah, itu kepala kantornya mau diajukan pidana. Kenapa semua sebentar-bentar pidana, sebentar-bentar pidana, sebentar-bentar pidana? Nah, rumahnya ada sendiri-sendiri, gitu. Saya bilang, akhirnya dia bilang, oke Pak, besok itu. Dan tadi pagi barusan dia bilang,
Betul Pak, yang Pak Yai sampaikan, alhamdulillah kepala kantornya mau setelah saya sounding PMK 17 ini, walaupun ternyata dari supervisornya juga sudah, dari kepala kantornya sekarang tahu bahwa ini, ya oke lah kayak gitu kan. Jadi jangan semuanya lari-lari ke pidana gitu. Ya, next Mas Adit. Oke, nah ini adalah seri kebijakan pemeriksaan yang masih ada sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu ya, ada 5 indikator yang Anda tinggal lihat SPT Anda sendiri, apakah SPT Anda itu akan kemungkinan masuk daftar prioritas penggalian potensi. Apakah Anda masuk ke indikasi ketidakpatuhan tinggi? Jadi adanya tax gap misalnya. Ketidakpatuhan tinggi tax gap itu suka terlambat lapor, suka terlambat bayar, mungkin pembayaran Anda selalu beda dengan WP lain yang sejenis gitu ya. Kemudian modus ketidakpatuhan WP ya. Adanya identifikasi nilai potensi pajak. Nah, potensi pajak misalnya perusahaan Anda anomali, batu bara pada tahun sekian naik kok Anda malah trennya turun kan gitu misalnya. Nah, itu kan anomali ya. Kemudian identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Ini juga jadi dasar bahwa tidak semua yang WP kemungkinan diperiksa akan diperiksa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ngapain diperiksa kalau jadi tunggakan saja ya. Makanya memang harus daftar prioritas itu harus digali lebih lanjut dan kalau Anda diperiksa oleh kantor pajak, berarti kantor pajak mempunyai data bahwa Anda tuh sebetulnya mampu bayar gitu loh. Anda mampu bayar gitu ya. Yang terakhir adalah pertimbangan Dirjen Pajak. Next, Mas Adit. Indikasi modus ketidakpatuhan salah satunya transfer pricing ini sedikit kita ulas untuk bridging ke minggu depan. Transfer pricing sekarang jadi isu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau memang ada masalah transfer pricing segera dirapikan karena dengan PMK 172 pemeriksa itu sekarang banyak memakai PMK 172 Bapak Ibu untuk pemeriksaan saat ini. Karena PMK 172 memang mengatur untuk tahun pajak 2024 itu terkait dokumentasi aja Mas Adit ya. Terkait dokumentasi aja. Tetapi untuk aspek-aspek lainnya itu sudah dianut oleh KPP. Bahwa transaksi dalam negeri juga dikenain, PPSL 26 juga dikenain dan segala macam. Ya. Ini ada 7 indikator potensi jika ada transaksi afiliasi akan diperiksa ya. Oke, next Mas Adit. Ini indikator ketidakpatuhan WP 35 penentu penerimaan. WP penentu penerimaan itu pada waktu 2018 adalah KPP LTO, Large Tract Office, KPP PMA di wilayah Kanwil khusus, LTO ada 4, PMA ada 6, Bandora 1, Migas 1, kemudian PMB. Jadi 4 tambah berapa tadi? 9 ya? 9, 13, dan beberapa KPP Madya, Bapak Ibu. Itu adalah penopang 80% penerimaan target. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat-lihat aman nggak nih pemeriksaan, kalau Anda di KPP-KPBB itu ya, kalau target penerimaan pajak belum tercapai, Anda pasti akan harus lebih siap kalau Anda terdaftar di sana karena di situ penentu penerimaan. 20% lainnya dibagi 300-an lebih KPP Pratama seluruh Indonesia. Ya, 20% lainnya. Jadi kalau ada sebagai konsultan pajak, carilah WP, carilah klien di segitiga emas. Kalau saya sebelumnya nyebut segitiga emas, yaitu wilayah Kalibata, wilayah Sudirman LTO, dan wilayah Tugu Tani atau Madya. Nah, sekarang berkembang ke wilayah SCBD, Mas Adit ya. SCBD itu kan di Bursa Efek ya, itu SCBD itu Madya banyak di situ juga. Jadi di situ Sudirman, Tugu Tani, dan Kalibata. Jadi kalau ada konsultan pajak wajib pajak Anda yang ada klien itu rata-rata di situ berarti Anda konsultan pajak yang keren lah, saya bilang gitu. Karena klien Anda masih keren gitu. Next, Mas Adit. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca slide, insya Allah akan kita bagikan ya. Oke, kita bagi 3 konstruksi hukum kita berpikir terkait
kepatuhan kooperatif dan pengawasan, yaitu pertama, pembukuan, pencatatan, dokumentasi, dan SPT Anda. Pastikan 3 hal itu Anda tepat. Seperti yang saya bilang tadi, pembukuan itu masuk self-assessment ya Bapak Ibu ya. Ingat, pembukuan itu masuk self-assessment ya. Gitu. Jadi jangan salah kalau Anda pembukuan Anda tidak berdasarkan PSAK, bla 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 gitu. Jadi kalau Anda ketemu tim pemeriksa pajak, terus minta laporan audit, mereka cuma melihat balance sheet and income statement, tidak melihat di depan treatment PSAK-nya, dibaca baik-baik, benar nggak penerapannya, di sampling itu, berarti Anda masih beruntung. Ya, saya sampaikan. Tapi kalau ketemu pemeriksa pajak yang menguliti habis-habisan penerapan PSAK Anda, PSAK terkait pencatatan utang, PSAK terkait pencatatan kurs, PSAK terkait pencatatan misalkan industri kehutanan itu, PSAK kehutanan itu, dilihat benar treatmentnya kalau nggak tepat, berarti akan diskakmat di situ. Jadi kalau ketemu pemeriksa yang masih langsung cuma lihat income statement, mana trial balance-mu itu, enak Bapak Ibu, Anda masih beruntung, serius, saya sampaikan gitu. Terus kedua adalah program tax audit yang transparan. Ini sudah masuk bagaimana lawyer law enforcement ya, gitu. Law enforcement penegakan hukum dengan audit yang transparan. Sehingga hasilnya apa? Kepastian hukum buat wajib pajak. Mudah-mudahan nanti dengan Cortex data yang tersaji jelas, tinggal kita klarifikasi data itu benar apa enggak. Kalau benar, walaupun belum tentu punya kita, misalkan ada transferan masuk ke rekening kita, benar Pak masuk, tapi bukan itu terkait objek penghasilan karena itu utang piutang atau apa. Utang piutang mana buktinya itu? Oh, nggak ada Pak, kami pencatatannya bawa tangan dengan beliau misalnya. Oke, kalau gitu minta surat pernyataan dong. Otomatis di sana kan nggak dibiayakan dong, gitu misalnya, gitu. Kan gitu. Jadi kepastian masing-masing pihak. Jadi selalu diingat Bapak Ibu bahwa pengumpulan pencatatan dokumentasi dan SPT itu adalah self assessment Anda ya. Jadi kalau assessment Anda yang menyatakan di SPT telah benar, lengkap, dan jelas, cari sendiri kata-kata benar, lengkap, dan jelas berdasarkan Undang-Undang KUP. Kalau ternyata diverifikasi oleh KPP nggak jelas, baru diverifikasi AR aja Anda kebingungan, apalagi pemeriksa, ya mohon maaf, berarti ada masalah dengan SPT Anda. Ada masalah dengan laporan keuangan Anda. Oke? Itu Bapak Ibu, inilah strategi-strategi. Dari sekarang SPT Anda lihat tuh. Mumpung belum diperiksa, bisa pembetulan. Ya, itu. Next, Mas Adit. Nanti Adit teknisnya Adit ya. Review proses pengujian, teknik pengujiannya. Anda sebaiknya, Bapak Ibu, nanti kami akan share SE65. SE65 adalah metode dan teknik pemeriksaan pajak. Ya, di situ adalah pengujian arus piutang, arus barang, arus uang, arus hutang, kemudian bagaimana teknik ekualisasi, bagaimana biaya hidup, bagaimana cost against revenue diberlakukan di situ. Lah, Bapak Ibu nanti bisa baca di SE65. Di situ adalah tentukan teknik pengujian ekualisasi dan keterkaitan. Ya. Kemudian pemeriksa tentunya akan menentukan dan gunakan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan. Mereka akan mengsampling ya. Karena ada seperti di accounting ada dalam pemeriksaan pun materialis juga ada, materialisme aja ada. 5% dari total itu biasanya yang kita uji ya gitu. Kalau misalkan biaya dia lebih dari 5% omset itu masuk dalam kategori pengujian. Misalnya biaya pembelian lebih dari 5% pasti diuji. Akan kita breakdown lagi. Dari biaya pembelian itu apa yang paling gede? Oh, ternyata biaya perjalanan ongkos angkutnya. Oh, ongkos angkut tentu kita uji. Gitu Bapak Ibu. Jika lebih dari 5% biasanya saya dulu pada waktu pemeriksaan konsep materialis saya masukkan sehingga samplingnya di situ. Ya. Kemudian tentukan faktor penyesuaian penambah atau pengurang. Kita rekonsiliasi fiskal kita sendiri ya. Bapak Ibu silahkan rekonsiliasi. Setelah Bapak Ibu rekonsiliasi, pastikan kebenaran matematis teknik pengujian. Hitung-hitungan, siapa tahu salah. Ya, Bapak Ibu saldo awal ke kopi jadi saldo akhir jadi saldo awal. Seakan-akan punya temuan gede padahal enggak. Saya ingat sekali pada waktu saya dulu jadi pemeriksa pajak, saya pengujian arus piutang, saya itu terlewat untuk mengujikan ayat silang Mas Adit ya.
Sehingga temuan saya akan gede. Semua pos yang masuk saya anggap penerimaan pada waktu itu. Ternyata ada antar rekening, ya itu. Jadi dikerjain sama senior pada waktu baru lulus dulu tuh. Dibiarin sambil ketawa-ketawa, saya seakan-akan punya temuan gede, ternyata enggak. Jadi kadang pemeriksa juga dibully sama seniornya, Pak. Gitu. Gitu. Kemudian jika sudah diidentifikasi ada yang masalah, lakukan permintaan data, ya, dan verifikasi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Jadi kalau Anda mendapatkan pemeriksa, begitu Anda dikasih data, Anda ngasihkan data, let's say diperiksa bulan Mei, Mei, Juni Anda submit data. Agustus, September Anda dikirimin daftar pertanyaan, permintaan keterangan penjelasan, itu Anda bagusnya malah bersyukur. Berarti pemeriksanya perhatian terhadap Anda, dalam artian tidak ditinggalkan itu berkas Anda, ya. Segera di follow up. Kalau Anda nggak segera di follow up, Anda bisa jadi terlupa gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, eee, mode tetapi Pak kalau pemeriksaan saya udah lama nggak ada kabar gimana? Ya memang jujur kalau Anda nanya takutnya pemeriksanya ingat, malah nanya lah malah nantang ini orang ya, gitu kan. Lo nantang malah ada yang gitu, ada yang enggak, "Oh iya Bu, mohon maaf," ada yang kayak gitu, "Oh iya Pak, mohon maaf, insyaallah segera kita follow up," ada yang kayak gitu. Jadi kita tergantung Bapak Ibu ya. Next, Mas Adit silakan. Oke, masuk ke pemeriksaan pajak. Monggo Mas Adit, lanjut. Oke, Baik, siap silakan Pak. Mas Adit, silakan. Baik, terima kasih Pak Yazid. Eh, izin Bapak Ibu semuanya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid terkait dengan pemeriksaan pajak ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dari 180 orangan ini yang mungkin sedang bersiap-siap nih Pak Yazid untuk menunggu SP2 pemeriksaan gitu ya, ataupun eh, ingin sharing ataupun bertukar pikiran terkait dengan pemeriksaan pajak yang sedang dihadapi saat ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung ataupun baru ini ada dasar hukum terkait dengan pemeriksaan pajak ya, di mana DJP berwenang melakukan pemeriksaan ini ada di undang-undang, kemudian lanjut tadi ada di peraturan pemerintah, kemudian ada lanjut ke aturan di bawahnya yaitu ada di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan di PMK 17 maupun PMK 184 yang menjadi rujukan kita semua ya terkait dengan pedomannya, apakah ada pemeriksa yang mungkin terlewat tidak melakukan gitu ya, ataupun alurnya seperti apa ini ada di PMK 17 maupun PMK 184. Nah, PMK ini menjadi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan, pedoman, dan juga petunjuk teknis pemeriksaan. Nah, selanjutnya terkait dengan ini eh, apa namanya lanjutan dari sebelumnya bahwa eh, setelah adanya undang-undang kemudian ada turunannya lagi di PP 50 tadi sempat disinggung oleh Pak Yazid juga di PP 50 terkait dengan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian di situ juga mengatur terkait dengan pemeriksaan di mana aturan turunannya yaitu terkait dengan pemeriksaan di PMK 17 dan telah diubah di PMK 184 dan dilanjutkan di PMK 18 2021. Nah, untuk standar maupun kebijakannya, kebijakan pemeriksaannya, seperti kita akan melakukan sesuatu, tim pemeriksa juga akan melakukan sebuah planning gitu ya, sebuah audit plan. Mereka akan meramu, merencanakan eh, pemeriksaan akan melakukan fokus di bagian apa dalam pemeriksaan tersebut gitu ya. Nanti mungkin akan disampaikan lebih detail oleh Pak Yazid. Tapi seperti yang juga kita akan lakukan, ketika kita akan melakukan sesuatu transaksi ataupun sebagainya, kita kan pasti akan
apa ya, merencanakan hal tersebut gitu ya. Begitu juga dengan tim pemeriksa. Nah, selanjutnya pedoman-pedomannya maupun petunjuk teknisnya ini ada di ada SE 08, ada SE 126 dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan hubungan istimewa kalau perusahaan Bapak Ibu melakukan transaksi hubungan istimewa baik domestik maupun cross border ya ataupun dengan luar negeri itu juga ada petunjuk atau pedomannya ya atau petunjuk teknisnya yaitu di Per 22. Nah, ini masih lanjutan terkait dengan aturan terkait di PMK 17 maupun PMK 184 di mana ada Per, ada SE dan aturan-aturan ini bisa Bapak Ibu apa ya jika ada tim pemeriksa yang mungkin tidak melakukan satu step misalnya tidak menyampaikan SPHP dan lain sebagainya ini bisa Bapak Ibu kritisi dengan aturan-aturan sebagaimana di layar ini ya ataupun jika Bapak Ibu ingin mengajukan tadi yang sempat Pak Yazid sampaikan ada quality assurance itu juga bisa Bapak Ibu referensikan di aturan ini. Nah, berikutnya terkait dengan kerangka pemeriksaan pajak di mana tadi sempat disampaikan oleh Pak Yazid di mana SPT kita itu adalah self assessment ya. Maka penyampaian SPT yang sudah kita submit kemarin di paling lama di akhir April kemarin, maka akan di apa namanya diteliti dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut apakah memang misalnya SPT Bapak Ibu mengcross atau menceklis dengan status lebih bayar. Maka eh, status lebih bayar tersebut akan berimpact dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak eh, di NPWP terdaftar Bapak Ibu semua. Nah, standar pemeriksaannya ini juga masih di PMK 17 ya ataupun PMK 18 di mana ini akan menguji kewajiban perpajakan atau dengan tujuan lain gitu ya. Di mana ini masih relevan juga dengan yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Sebagai gambaran umum, bahwa pemeriksaan pajak ini merupakan serangkaian kegiatan di mana kegiatan tersebut menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Nah, dari program dan standar pemeriksaan ini, sumber dan data informasi ini bisa dari manapun ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi, jika Bapak Ibu tadi sempat di-spill oleh Pak Yazid, kalau ada kredit pajak misalnya, atau ada eh, Bapak Ibu sebelum-sebelumnya sudah pernah atau sering dilakukan pemeriksaan, maka bisa jadi akan melihat juga sebelumnya sebagai apa ya sumber ataupun referensi gitu ya. Kemudian ada analisis resiko dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada identifikasi masalah setelah dilakukan atau mendapatkan sumber dan data informasi tersebut, maka akan dilakukan analisis lebih jauh, kemudian ada rekonsiliasi, ekualisasi gitu ya. Kemudian ada pengujian-pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa ya. Sehingga analisis rasio maupun ekualisasi, rekonsiliasi ini perlu Bapak pastinya perlu Bapak Ibu siapkan dan sebagai wajib pajak yang pastinya memitigasi resiko gitu ya. Pastinya setiap bulan atau di akhir tahun melakukan rekonsiliasi antara eh, pelaporan SPT bulanan Bapak Ibu ataupun tahunan gitu ya. Itu dilakukan rekonsiliasi. Misalnya terkait dengan omset, terkait dengan peredaran usaha dengan eh,
SPT PPN gitu ya terkait dengan pajak keluarannya. Itu salah satu hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian rencana pemeriksaannya hal-hal yang dilakukan oleh tim-tim pemeriksa pastinya akan menguji pos-pos di SPT Badan ya karena dasar dilakukan pemeriksaan dan data dan informasi yang didapat itu kan salah satunya sumbernya dari SPT Badan. Maka biasanya yang paling sering gitu ya, paling sering salah satunya di uji pos-posnya di lampiran 2 gitu ya. Di sana ada pembelian, kemudian ada gaji, ada sewa, ada beban depresiasi dan lain sebagainya. Nah, di situ biasanya sebagai sumber untuk tim-tim pemeriksa untuk melakukan pengujian Bapak Ibu. Jadi misalnya eh, perusahaan manufaktur gitu ya, itu kan ada kolom pembelian. Nah, pembelian ini bisa jadi akan diminta oleh tim pemeriksa terkait dengan rekonsiliasi dengan pajak masukan ataupun impor gitu ya. Jadi pembelian ini mana nih faktur pajaknya misalnya atau listnya gitu ya, ataupun bisa jadi ada pembelian yang bersumber dari bukan PKP, maka ya Bapak Ibu perlu perlu siapkan hal itu gitu ya, karena kalau manufaktur kan pasti cukup cukup complicated ya kalau ada work in progress, ada WIP dan lain sebagainya. Kemudian ada juga program pemeriksaan. Ini per jenis pajak pastinya ya, pos SPT. Jadi ketika Bapak Ibu meng-cross check SPT lebih bayar di SPT badan Bapak Ibu semuanya, maka akan dilakukan pemeriksaan all taxes ya Pak Yazid ya. Jadi nggak cuma SPT badannya aja. Mungkin dulu 2000 berapa ya Pak Yazid, saya lupa, mungkin kurang dari 2016 ke bawah kali ya. Kalau SPT ada SPT 21-nya aja gitu ya Pak Yazid ya, atau SPT badannya aja gitu ya. Atau SPT hanya satu SPT aja gitu. Satu jenis SPT aja. Tapi kalau eh, sekarang ketika Bapak Ibu meng-cross check terkait dengan SPT badan, maka akan dilakukan pemeriksaan all taxes. Kecuali untuk PPN, kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah diperiksa, maka PPN-nya tidak dilakukan pemeriksaan lagi. Tapi kalau belum, maka all taxes semua jenis pajak. Kemudian ada kertas kerja pemeriksaan, ini yang menjadi dasar juga. Tadi sempat di sebelumnya ada KKP, ada LHP gitu ya. Itu menjadi dasar eh, Pak Yazid dan teman-teman pemeriksa dulu gitu ya, yang apa namanya untuk dituangkan di SPHP gitu. Nah, berlanjut terkait dengan alurnya ya Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ada yang cukup familiar dengan alur pemeriksaan, ada juga yang baru dan akan menghadapi pemeriksaan. Nah, sebagai gambaran umum, ketika Bapak Ibu sudah mengcross check status lebih bayar, tidak mengenal besar kecilnya ya Pak Yazid ya, juga Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika status lebih bayar ini sudah di checklist, maka eh, Bapak Ibu akan menunggu SP2 atau kepanjangannya surat perintah pemeriksaan. SP2 ini akan disampaikan oleh tim pemeriksa. Jadi Bapak Ibu akan dikontak, akan dihubungi dan akan didatangi juga ke kantornya Bapak Ibu gitu ya. Biasanya mungkin nanti secara detailnya Pak Yazid bisa sampaikan. Bisa jadi 2 atau 3 atau bahkan 4 bulan setelah kita melakukan checklist, misalnya April tadi ya, 30 atau 29 April, kemungkinan nanti ada SP2. SP2 nanti akan tim KPP dari kantor pajak akan membuat tim minimal 3 orang, ada supervisor, kemudian ada ketua tim dan ada anggota gitu ya. Jadi ada 3 tim Bapak Ibu. Ada 1 tim tapi 3 orang maksudnya. Jadi ada anggota, di atasnya anggota ada ketua tim, di atasnya ketua tim ada supervisor. Nah, ini 3 nama ini yang akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu kurang lebih selama
Berarti kalau lebih baiknya di bulan April tadi ya, 30 April misalnya Bapak Ibu melaporkan SPT Badan Lebih Bayar, maka 1 tahun setelah Bapak Ibu melakukan pelaporan, deadline-nya adalah berarti 2025 ya, 29 April 2025. Itu adalah jatuh tempo. Nah, kemudian setelah SP2-nya terbit, maka akan ada permintaan data dan keterangan. Nah, permintaan data dan keterangan ini banyak sekali Bapak Ibu. Biasanya ada kontrak, ada perjanjian antara supplier maupun eh, vendor Bapak Ibu. Kemudian ada juga invoice-invoice, biasanya pasti juga diminta. Kemudian pengujian pastinya Bapak Ibu. Pengujian-pengujian ini seperti yang tadi sempat di-spill juga oleh Pak Yazid, ada rekonsiliasi antara omset peredaran usaha dengan SPT PPN, kemudian ada pos pembelian tadi ya dengan SPT PPN juga, tapi bukan pajak keluaran tapi pajak eh, masukan gitu ya, baik itu impor di B1 maupun di B2 gitu ya. Ataupun mungkin ada juga yang di B3 yang tidak Bapak Ibu kreditkan. Kemudian ada juga terkait dengan pos gaji di lampiran 2 ya. Nilai di lampiran 2 kemudian disandingkan dengan SPT PPh 21 selama 1 tahun. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu kooperatif dengan tim pemeriksa, kemudian sudah dilakukan pengujian, kemudian eh, tim pemeriksa, tim KPP juga sudah menganalisis dan sudah apa namanya mendapatkan temuan. Nah, biasanya nantinya kalau temuan itu sudah final dan tidak ada diskusi lanjutan dengan wajib pajak, maka temuan-temuan yang sudah fix, yang sudah final tersebut akan dituangkan ke dalam SPHP Bapak Ibu atau surat perintah pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, ini SPHP ini sebagai dasar Bapak Ibu nantinya untuk ditanggapi gitu ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau memang ada omset yang belum dilaporkan gitu ya, atau ada peredaran usaha yang memang belum diterbitkan faktur pajak. Oh, artinya Bapak Ibu setuju gitu ya. Kalau tidak, maka ya alasannya tinggal Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Kemudian ada proses pembahasan secara langsung dengan eh, tim pemeriksa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum diterbitkannya SKP, ini ada satu step yang mungkin Bapak Ibu apa namanya tidak memanfaatkan satu step ini gitu ya. Ini sempat juga tahun lalu ya Pak Yazid ya, sempat kita adain webinar khusus terkait dengan quality assurance. Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya Taxflash ya. Ini sempat ada pembahasan khusus terkait dengan quality assurance. Atau nanti di next webinar mungkin mungkin jika ada request banyak dari Bapak Ibu nanti mungkin bisa kita adakan kembali. Nah, ada quality assurance ini merupakan tahapan yang sifatnya pastinya opsional setelah melakukan closing conference gitu ya atau pembahasan dengan tim pemeriksa gitu ya. Nah, quality assurance ini diadakannya nanti di Kanwil ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada tim Kanwil yang akan ya sebagai eh, apa ya tim tengah dari wajib pajak dan juga dari tim pemeriksa. Kemudian setelah hal itu maka jika memang sama-sama setuju ataupun sama-sama tidak setuju maka eh, proses berikutnya akan diterbitkanlah surat ketetapan pajak atau SKP. SKP ini bisa berbentuk lebih bayar, produk hukum yang berbentuk lebih bayar, kurang bayar ataupun nihil atas hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan tadi ya. Nah, ini definisi umum terkait dengan apa namanya pemeriksaan, kemudian menelusuri kebenaran dan juga tujuan pemeriksaan. Nah, dasar tadi ya dituangkannya hasil temuan pemeriksaan itu pastinya dari bukti kompeten yang cukup gitu ya. Bukti kompeten itu seperti apa, cukup itu seperti apa nanti akan dibahas detail di slide berikutnya.
Nah, temuan pemeriksaan ini bukti yang kuat dan berkaitan, kemudian bukti kompeten yang cukup pastinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bukti kompeten itu yang seperti apa? Bukti kompeten itu yang valid dan relevan, Bapak Ibu. Nah, valid itu seperti apa gitu ya? Yaitu valid itu kualifikasi sumber bukti, sumbernya, misalnya eh, apa namanya? Misalnya Bapak Ibu ditemukan ada 3 pembukuan gitu ya. Ada 3 pembukuan, satunya untuk apa namanya konsumsi internal, satunya misalnya untuk pelaporan SPT, satunya untuk kepentingan apa gitu ya. Nah, ini tim pemeriksa menemukan sumber bukti laporan keuangan Bapak Ibu yang lain misalnya gitu ya. Nah, itu valid nih gitu ya. Nah, kemudian relevannya eh, jadi ketika mendapatkan ya relevannya akan diuji. Oh, ternyata omsetnya 100 juta, oh ternyata bukan 100 juta tapi ada 300 1 miliar misalnya. Oh, relevannya seperti apa? Nanti akan dicek. Oh, ternyata barangnya memang memang kurang lebih 1 miliar untuk dilakukan penjualan misalnya gitu ya. Nah, itu akan lebih kuat temuan pemeriksaan yang dituangkan oleh tim pemeriksa. Nah, ini ada perspektif dari Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa eh, sebuah temuan yang nantinya menjadi apa ya dasar untuk disengketakan gitu ya terkait dengan temuan tersebut, maka dari Undang-Undang Pengadilan Pajak ini dikutip di pasal 69, ada juga di pasal 78. Alat bukti ini bisa berupa surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Jadi pengadilan pajak menganut prinsip pembuktian bebas ya Bapak Ibu. Ini sedikit kita singgung terkait dengan apa namanya di pengadilan pajak gitu ya. Karena kalau memang tadi tetap bersengketa ya, baik itu di pemeriksaan, di keberatan maupun di pengadilan pajak, maka ini menjadi salah satu referensi kita juga. Nah, kemudian putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini berdasarkan penilaian pembuktian dan pembuktian ini harus berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktiannya, dan sahnya bukti dari fakta. Nah, berikutnya, mengapa pemeriksa pajak harus detail dalam memeriksa? Nah, ini mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Yazid ya, Pak. Sebagai mantan pemeriksa pajak gitu ya. Ini mau Bapak atau saya lanjut dulu nih, Pak? Izin, Pak. Nanti mungkin Bapak ya, nanti setelah selesai nanti kenapa sih? Jadi sebagai intermezzo sedikit ya Bapak Ibu, saya ketemu Pak Yazid 2016, saya diperiksa sama Pak Yazid Bapak Ibu. Tibidok saya dihajar waktu itu. Dihajar dalam tanda kutip, dikoreksi ya. Dikoreksi dulu ya, kalau Bapak Ibu dari 200 orang ini pernah ketemu Pak Yazid ya, ya begitulah Pak Yazid. Jadi khusus transfer pricing-nya pasti dikulik habis gitu ya. Nah, terkait dengan alat kontrol umum fungsi pajak perusahaan ini harusnya sudah mulai masuk ke strategi ya Bapak Ibu ya. Ada rekonsiliasi atau ekualisasi ini harusnya sudah common dan harusnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai tim pajak di masing-masing perusahaan gitu ya. Kemudian ada monthly report, ada sebelum rekonsiliasi, sebelum monthly report ada tax and process review, ada monthly report, dan dari hal itu harusnya menjadi KPI gitu ya, bahwa sebagai penyemangat dari tim tim teks Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ada ilustrasi identifikasinya terkait dengan identifikasi transaksi, pencatatan akrual biaya menggunakan apa namanya dasar, kemudian ada implikasi perpajakannya gitu ya, kemudian analisis substansi, kemudian probabilitasnya, kemudian estimasi nilai finansial, kelompok risiko gitu ya.
Ini hanya ilustrasi terkait dengan identifikasi resiko. Nah, persiapan menghadapi pemeriksaan terkait dengan SPT Badan Lebih Bayar Bapak Ibu gitu ya. Jadi mungkin ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan ya Pak Isid ya sebelum nanti mendapatkan SP2 gitu ya. Ini kan masih bulan Mei ya. Mungkin nanti di bulan Agustus atau September, dan itu harusnya ada filosofinya kenapa Maret sorry April kenapa sih nggak langsung bulan Mei ini Pak gitu ya, nggak langsung dikasih SP2-nya gitu ya. Mungkin ada filosofinya yang perlu kita tahu gitu ya. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan pemeriksaan, ini kalau saya pribadi, yang penting kooperatif, Bapak Ibu. Kooperatif dalam artian ketika apa namanya, kalau mungkin saya bisa sampaikan kooperatif dalam hal ini seperti kita main layang-layang juga gitu ya, tarik ulur gitu ya. Tapi jangan sampai kita sampai lost kontak, kita di WA atau dihubungi hari ini, kita jawabnya minggu depan misalnya gitu. Itu jangan sampai. Yang penting kooperatif dalam artian kalau di kontak atau di WA gitu ya, atau diminta ke KPP ya kita kooperatif jalan. Kemudian pasca pemeriksaannya ya pastinya ada review pastinya ya, dan mirroring. Dan satu sih yang penting Bapak Ibu, bisa jadi ada satu pos yang Bapak Ibu setuju dilakukan koreksi, Bapak Ibu lupa impact pajak tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya atau bahkan berikutnya gitu ya. Kalau sebelumnya belum dilakukan pemeriksaan, bisa jadi mirroring apa namanya AR untuk melakukan koreksi tersebut gitu ya. Nah itu sering sekali terjadi. Ya udah yang penting tahun ini, ternyata nggak tahun ini juga ya. Tahun depannya atau 1 tahun sebelumnya bisa jadi apa di challenge juga oleh AR ataupun dilakukan pemeriksaan lagi. Nah ini sebelum pemeriksaan gitu ya. Ini pengujian ini harusnya hampir mirip dengan apa yang tadi disampaikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan pemeriksaan kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, pastinya knowing your business, knowing your apa namanya your company gitu ya. Pastinya ditanya Bapak Ibu, ini usahanya apa, kemudian suppliernya siapa, customernya siapa, bagaimana perusahaan Bapak Ibu mendapatkan revenue gitu ya, bagaimana perusahaan Bapak Ibu membeli sebuah barang dari mana, apakah ikut tender misalnya atau ditunjuk langsung sama sama holding misalnya, kamu harus beli dari sini dengan harga segini gitu ya, misalnya begitu. Atau apakah effort untuk mencari customer itu harus ikut tender, harus pasang iklan misalnya dan lain sebagainya. Nah, setelah memahami bisnis, kemudian ada komunikasi, respon temuan koreksi pemeriksaan, dan akhirnya menanggapi. Jadi tanggapan itu ini mirip seperti alur tadi ya, Bapak Ibu ya, seperti alur tadi ya. Nah ini kayaknya ini akhir nih ya. Nah, ini beberapa tips sedikit ya eh, dari kami terkait dengan antisipasi kooperatif dan sportif gitu ya. Di mana penjelasan proses bisnis dan pembukuan, ini pembukuannya misalnya ada beberapa yang pembukuannya dilakukan di luar negeri, di Singapura atau di manapun gitu ya. Ini penjelasannya seperti apa? Kenapa kok di pembukuannya di luar negeri misalnya? Kemudian struktur organisasinya seperti apa, siapa saja orangnya, dan bagaimana terkait dengan tadi ya sempat saya sampaikan suppliernya, vendornya, customernya. Gitu. Kemudian penjelasan analisis rasio dan resiko gitu ya. Ini eh, harusnya umum, dan sebelumnya kenapa perusahaan mengalami kerugian atau omset turun misalnya ya, sampaikan aja tadinya kita berekspektasi ada 10 kontrak tapi ternyata di tengah jalan kami diputus 2 kontrak dengan alasan yang bisa Bapak Ibu sampaikan, kemudian HPP naik ya apa namanya eh
kenapa disampaikan gitu ya. Ada bukti potong kredit pajak, tapi kenapa nggak dikreditkan misalnya. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa Bapak Ibu sampaikan, gitu ya. Kemudian ada prosedur pengujian kepatuhan mandiri. Nah, ini data ideal untuk khususnya untuk transfer pricing audit gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu ada apa namanya transaksi afiliasi atau transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi yang dianggap mempengaruhi eh, hubungan istimewa gitu ya. Jadi eh, bukan 25%, bukan hubungan darah, tapi ternyata ada kita sempat dapat sharing juga ya Pak Isid ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadinya kita menganggap itu independen tapi malah dianggap sebagai afiliasi kita. Itu juga banyak ya Bapak Ibu perlu berhati-hati juga. Kemudian sportif. Sportif artinya ya kita ya tidak apa ya kalau ada pemenuhan permintaan data dan dokumen pemeriksaan pajak, penjelasan tertulis, kemudian ada kertas kerja gitu ya. Menyampaikan berita acara dan lain sebagainya. Kemudian ada penghindaran dan penyelesaian sengketa. Ini kalau Bapak Ibu apa namanya melakukan APA dan MAP. Ini sempat juga webinar Tax Flash ya. Ada Pak Yazid apa namanya kolaborasi dengan teman-teman Pak Yazid di kantor pusat. Kemudian ada penyelesaian hasil pemeriksaan sengketa. Mungkin itu dari saya melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid. Terima kasih. Eh, Pak Yazid mau ada yang disampaikan lagi atau bagaimana Pak Yazid? Monggo Pak. Terima kasih. Mas Adit sambil mempersiapkan file materi yang mau tanya dia Mas Adit ya, itu di copy Oh dulu. ya, Jadi saya Bapak coba Ibu di copy-copy dulu. ya ini terkait sebenarnya konteks hari ini kita kan akan belajar terkait SPTLB ya. Jadi Bapak Ibu coba pelajarin deh. Beberapa pemeriksaan SPTLB itu selalu, kalau idealnya kan ada submit April, itu kalau LB itu kan langsung nggak harusnya diperiksa ya. Mei, Juni tentunya akan timbul surat perintah pemeriksaan.